Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takipun. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Tengah akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Bersama saya, Fatur dari SD Negeri 1 Sidomulyo, Kecamatan Bangunrejo. Saya Anissa Fauziati dari SMP Negeri 1 Kalirejo. Saya Septilina dari SMP Negeri 2 Kalirejo. Dengan fasilitator Ibu Ermalisni MPD dan pengajar praktek Ibu Sri Aryani Wulandari MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Bu Seti. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu Anissa. Oh iya Ibu Anissa, rencananya kan Bu Anissa mau melakukan praktek coaching ya dengan model Tirta. Nah, dari praktek coaching yang akan Bu Anissa lakukan nanti ya, itu hal apa sih yang akan Bu Anissa lakukan atau siapkan? Yang akan saya lakukan di proses coaching nanti sesuai alur Tirta ya Bu ya. Jadi yang pertama saya akan menanyakan dulu tujuan dari coaching ini tujuannya apa. Kemudian saya akan mengidentifikasi hal-hal yang ada di dalam diri coaching. Kemudian saya juga akan menggali rencana dari si coach ini apa ke depannya, serta tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh si coach. Kemudian saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali potensi-potensi yang ada. Itu. Oke, baik Bu Anissa. Terus kompetensi coaching apa nih yang akan Bu Anissa kembangkan? Terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu terkait presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga saya ingin memunculkan untuk terkait menanyakan hal-hal yang berbobot atau pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Nah, dari ketiga kompetensi coaching tersebut ya, nah secara lebih spesifik nih Bu Anissa ya, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Bu Anissa dan apa saja sih yang akan dilakukan oleh Bu Anissa untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Kalau secara spesifik saya lebih ingin mengembangkan ke presence atau kehadiran penuh ya. Karena menurut saya presence ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita melakukan proses coaching. Jadi dari kita hadir secara sepenuhnya kita bisa memahami apa yang diceritakan oleh si coaching. Kemudian saya juga akan melakukan menuliskan poin-poin yang penting yang ingin coaching sampaikan. Kemudian saya juga akan menggali dengan mengajukan pertanyaan untuk memunculkan potensi yang ada di diri coaching. Oke, baik Bu Anissa. Nah, kemudian apa sih indikator pencapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Anissa? Baik Bu Seti, terkait indikator pencapaian ini tentang tiga mampu kita dulu sebagai coach mampu menggali si coach ini untuk mengeluarkan atau memunculkan solusi dari tantangan yang dihadapinya. Kemudian jadi si coach ini sudah memiliki potensi, jadi tinggal kita bagaimana untuk menggalinya, begitu itu. Oke, baik Bu Anissa. Nah, kembali saya ingatkan ya, dalam coaching ini Bu Anissa kan harus mengingat 3 kompetensi ini ya, coaching, yakni present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan pertanyaan berbobot harus benar-benar dilakukan ya Bu Anissa ya. Iya. Nah, silakan nanti Bu Anissa untuk memulai coaching bersama coachingnya ya. Iya, baik Ibu, terima kasih.
Assalamualaikum Pak Fatur. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak Fatur? Alhamdulillah, baik insya Allah sehat. Alhamdulillah. Kemarin Pak Fatur WA ya katanya ingin bertemu. Iya betul sekali Bu Anissa, kemarin saya sempat WA jenengan. Saya tuh ingin menunjukkan kucing sama jenengan. Oh, baik, baik, baik. Jadi sekarang udah ketemu nih. Terus rencana Pak Fatur apa ini untuk pertemuan coaching kita ini? Iya ini Bu Anissa. Kita ini kan saat sekarang ini memasuki tahun ajaran baru Bu Anissa. Ya. Di semester ganjil ini. Nah, saya itu ingin berusaha pembelajaran di kelas saya itu ke depan bisa lebih menyenangkan, kemudian bisa memotivasi anak-anak untuk bisa lebih semangat lagi dalam belajar seperti itu Bu Anissa. Kalau itu kepikiran apa yang harus saya lakukan ya itu. Sama kayak sampai sama Bu Anissa untuk bisa ya coaching. Ya, jadi pada kesempatan ini Pak Fatur ingin mencari tahu lah ya hal-hal baru di semester ini terkait pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa Betul. memotivasi untuk siswa belajar. Betul Bu Anissa. Jadi memang saya itu ingin menemukan ide baru apa sih yang harus saya munculkan dan kembangkan pada saat pembelajaran di tahun ajaran baru ini. Sehingga nanti yaitu murid lebih senang dalam belajar, kemudian lebih termotivasi lagi. Jadi di akhir percakapan ini nih, tujuan akhir Pak Fatur ini apa sih sebenarnya? Oh, ya itu tadi Bu Anissa. Jadi saya itu ingin mendapatkan hal baru terkait dengan proses pembelajaran yang nanti akan saya berikan kepada anak-anak di tahun ajaran baru ini sampai ke depannya, sehingga anak itu nanti akan lebih termotivasi lagi dalam belajar. Nah, tentunya ketika anak itu merasa senang, termotivasi dalam belajar, tentunya kan itu nanti akan bisa memberikan gaya belajar yang baru dan memberikan hasil dari pembelajaran anak-anak itu lebih maksimal lagi. Iya. Jadi pembelajarannya nggak monoton gitu-gitu aja ya. Nah, itu dia Bu, karena selama ini kan ya pembelajaran itu seperti itu Bu. Terus menurut Pak Fatur nih pada kesempatan yang Pak Fatur miliki sekarang ini nih, yang hal-hal yang Bapak miliki sekarang, Ya. untuk melakukan kegiatannya ke depannya itu seperti apa ya Pak? Saya itu menginginkan sebuah model pembelajaran yang dimana anak itu diharuskan bisa lebih aktif, kemudian anak itu bisa memiliki waktu belajar yang lebih, kemudian juga anak itu cenderung tidak pasif gitu. Jadi anak itu kita berikan kesempatan banyak untuk belajar gitu. Kemudian anak juga nanti berani menyampaikan pendapat ketika nanti itu bertanya kepada anak terkait dengan pembelajaran yang dilakukan. Jadi anak lebih aktif gitu ya Pak? Ya betul sekali Bu Nisa. Oke, melihat dari posisi Bapak sekarang, menurut Bapak nih dari skala 1 sampai 10, posisi Bapak sekarang ini di skala berapa ya? Mungkin posisi saya sekarang itu pada skala 7 nih Bu Nisa ya. Oke. Terus Bapak ingin menaikkan levelnya sampai ke skala berapa ini? Ya itu tadi Bu, tentunya saya ingin bisa menaikkan level saya. Ya meskipun ya tidak muluk-muluk sih Bu, dari level 7 yang saya miliki sekarang ini, saya ingin bisa naik ke skala 8, kedepannya bisa naik lagi ke 9. Meskipun ya saya katakan ya tidak muluk-muluk lah. Tetapi dari skala yang sudah saya miliki sekarang ini, tentunya saya kepingin tidak mengalami penurunan seperti itu. Jadi secara bertahap untuk naik terus ya Pak ya, Iya. jangan sampai turun ya Pak ya. Betul sekali Bu Nisa. Nah untuk mencapai level yang Bapak inginkan nih ke depannya, apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan itu manajemen kelas Bu. Manajemen kelas. Mungkin saya di sini nanti akan menggunakan media pembelajaran seperti pemanfaatan video pembelajaran, kemudian biar anak itu lebih senang, mungkin saya akan menyelipkan kayak semacam ice breaking gitu loh Bu.
Karena lewat ice breaking itu saya perhatikan itu ya, anak kan kalau hanya dituntut untuk belajar terus kan lama-lama jadi boring. Iya. Nah, maka lewat ice breaking itu saya berpikir ketika anak kita sudah mulai agak bosan, nah kita aja ice breaking. Yang ice breaking itu tentunya ya ada keterkaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang kita lakukan. Iya. Saya pikirnya seperti itu. Oke, ide bagus itu Pak Fatur ya. Nah, dari rencana yang Bapak sampaikan tadi ada menggunakan video, kemudian ada ice breaking, dan Betul. metode-metode yang lebih variatif ya Pak ya. Iya, iya. Nah, untuk dalam waktu dekat ini Pak, yang mana yang Bapak akan lakukan terlebih dahulu? Yang akan saya lakukan dalam jangka waktu dekat ini, mungkin saya akan mempersiapkan atau menggunakan video pembelajaran yang lebih menarik, Bu. Itu dalam proses pembelajaran. Kemudian juga ya tadi saya harus juga menyiapkan ice breaking di sela-sela pembelajaran, sehingga anak itu nanti akan lebih bisa fokus lagi pada saat pembelajaran. Nah, kira-kira kapan itu Bapak akan melakukan hal tersebut? Saya akan melakukan itu rencananya di Senin yang akan datang, Bu. Oh, oke, ya. Karena tentunya saya kan harus mempersiapkan segala sesuatunya nih, Iya, betul. dengan rancangan yang sedemikian rupa supaya apa yang menjadi tujuan saya nanti bisa tercapai. Kemudian adakah seseorang atau adakah orang-orang yang akan Bapak libatkan dalam proses yang Bapak sampaikan tadi? Pasti, Bu. Tentunya saya akan melibatkan rekan guru seperti Pak Fajar, karena beliau kan saya perhatikan beliau itu mahir dengan IT, kemudian pandai untuk membuat media-media pembelajaran. Oh, seperti itu. Kemudian saya juga akan melibatkan Bu Dwi, karena saya juga ngerti beliau itu pintar membuat ice breaking yang bisa mengaitkan dengan materi pada saat pembelajaran. Mungkin dua orang ini yang akan saya libatkan di dalamnya. Oh, baik. Selanjutnya, komitmen apa yang akan Pak Fatur lakukan dalam hal ini? Terkait dengan komitmen saya yaitu tadi, Bu, saya akan melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran yang bisa menarik semangat belajar siswa. Kemudian saya juga nanti akan memberikan ice breaking di sela-sela dalam proses pembelajaran, sehingga pas pada saat anak itu sudah kelihatan agak boring, agak mulai bosan, nah, kita berikan ice breaking yang nantinya anak itu akan kembali fokus pada pembelajaran yang kita berikan. Iya. Bagaimana ini nantinya saya nih bisa tahu rencana Pak Fatur ini dapat terlaksana dengan baik? Mungkin pekan depan kita bisa berbincang-bincang lagi, Bu ya. Mungkin sambil ngopi atau ngeteh itu ya. Nanti akan saya ceritakan hasil dari rencana yang sudah saya lakukan. Iya. Jadi dari apa yang sudah saya lakukan ini, dari rencana ini nanti saya ceritakan kembali kepada Bu Septi, kira-kira seperti apa. Baik, dari percakapan kita hari ini nih, apa yang sudah Pak Fatur dapatkan? Dari percakapan ini saya dapatkan itu, saya menemukan sebuah cara bagaimana meningkatkan motivasi semangat belajar pada siswa dengan menerapkan metode yang tadi saya sebutkan, Bu. Kemudian saya itu dari percakapan ini bisa pertama menambah wawasan. Jadi lewat coaching ini saya menambah wawasan dalam menghadapi yang masalah yang sedang saya hadapi di tahun ajaran baru ini, Bu Septi, terkait dengan proses pembelajaran ya. Karena memang saya mengharapkan sekali nantinya murid-murid itu ya bisa belajar dengan semangat dan lebih menyenangkan lagi. Bagaimana perasaan Pak Fatur setelah kita melakukan percakapan ini? Alhamdulillah, Bu Septi, perasaan saya sekarang lebih lega lagi nih. Saya lebih lega, lebih senang. Saya itu sudah
banyak menemukan solusi dari percakapan Oke, ini. alhamdulillah. Alhamdulillah, ternyata hasil coaching ini saya bersama dengan Bu Anissa ya, eh, luar biasa lah pokoknya bagi saya itu. Ya, Dan baik. terima kasih banyak ya Bu Anissa ya, jadi Iya. sudah bisa menyempatkan waktu untuk coaching bersama Iya, saya. sama-sama. Saya tunggu ya Pak ya nanti hasil Siap, dari siap Bu rencana Anissa, insya Allah. pelajaran Bapak. Semoga sukses. untuk Amin, amin, semua amin, motivasi insya Allah. peserta didik. Amin. Terima kasih Pak Ya. Fatur. Ya Bu. Baik Bu Anissa, tadi luar biasa sekali ya, coachingnya sangat bagus dan mengena dan Terima sampai kasih. pada titik temu yang dialami oleh Ibu Anissa. Iya. Ya, nah secara keseluruhan ya, saya sudah melihat present kehadiran penuh yang Bu Anissa tadi tunjukkan ya. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa, dengan menunjukkan empati pada saat berlangsung coaching. Ya. Nah, kemudian Bu Anissa juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot saat melakukan coaching. Iya, betul Ibu. Nah, sambil kita evaluasi ya Bu Anissa ya. Nah, tadi kan saat Ibu Anissa melakukan coaching, secara garis besarnya nih, Tirta yang Ibu Anissa kembangkan itu seperti apa saja sih? Jadi pada saat proses coaching tadi saya melakukan alutirta. Yang pertama saya lakukan yaitu saya menanyakan tujuan dari si coaching, tujuan apa yang ingin coaching capai atau yang ingin dihasilkan dari percakapan coaching. Kemudian setelah saya mengetahui tujuannya, kemudian saya mengidentifikasi. Di sini saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali apa saja nilai-nilai yang ada di dalam diri coaching tersebut. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan terkait rencana si coaching nanti untuk kedepannya itu seperti apa terkait tantangan yang beliau hadapi. Nah, setelah itu saya juga mengajukan pertanyaan terkait tanggung jawab. Jadi bagaimana nantinya si coaching ini akan bertanggung jawab terhadap tantangan yang dihadapinya. Jadi saya di sini berusaha memberikan pertanyaan berbobot gitu Bu. Oke, bagus sekali Bu Anissa ya. Nah, kalau saya berikan terkait skala antara 1 sampai 4, maka saya akan memberikan skala 4 kepada Ibu Anissa. Terima kasih Bu. Iya, nah jadi coaching-coaching ini nantinya bisa dilanjutkan sama Bu Anissa ya, bisa kepada rekan-rekan guru, kepada tenaga kependidikan yang lain dan atau kepada peserta didik dan juga yang lainnya. Iya, baik Ibu. Siap. Ya, semangat dan sukses selalu untuk Bu Anissa ya. Iya, terima kasih. Ya, oke.